Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, gimana nih kabar kalian semua? Semoga kita selalu sehat-sehat terus ya. Amin. Oh iya, aku mau memperkenalkan diri dulu nih. Kenalin, nama aku Widya Dara Fauzia dari Universitas Nusa Putra, Prodi Akuntansi semester 1, kelas AK21A dengan NIM 20210070 119. Di sini aku mau memenuhi tugas aku, yaitu tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan nama dosen Dr. Haji Ujang Syarif Hidayat, MPD. Nah, di sini aku akan membahas tentang hak asasi manusia. Kenapa sih kita harus mempelajari atau mengetahui tentang hak asasi manusia? Ada yang tahu? Kita ketahui dulu, ada 4 dasar hukum untuk membahas tentang hak asasi manusia. Yang pertama yaitu Pancasila. Dalam sila kedua mengatakan bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab. Maka, dari dasar itulah sebagai landasan filosofis bahwa setiap manusia memiliki hak asasi manusia. Sejak kapan sih? Sejak seorang manusia masih dalam berbentuk janin dalam kandungan ibunya. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, dikatakan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Jadi, di era modern dan seperti saat ini, tidak boleh lagi ada penjajahan kepada sekelompok manusia dan melakukan diskriminasi terhadap kelompok-kelompok manusia atau sekelompok bangsa tertentu. Yang ketiga, TAP MPR nomor 17 MPR 1998 tentang hak asasi manusia juga ditetapkan bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk hidup dan melakukan kehidupannya. Yang keempat, pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta instrumen tentang Komnas Hak Asasi Manusia. Nah, apakah kalian tahu apa definisi dari hak asasi manusia itu? Di sini ada Tilar dalam bukunya menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada diri manusia. Tanpa hak-hak tersebut, maka manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia. Apa manfaatnya? Bahwa hak asasi manusia adalah pemberian atau gift dari Tuhan Yang Maha Esa. Hak yang melekat pada diri manusia bersifat kodrati dan sangat fundamental. Jadi, tidak perlu membeli atau dipertukarkan dengan apapun, karena hak asasi manusia ini adalah hak yang sudah secara kodrati diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap makhluk. Dia menciptakan manusia dengan beragam potensi, akal, pikiran, juga hawa nafsu. Maka, setiap orang harus menghargai hak asasi manusia lainnya. Dengan demikian, hakikat penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia ialah menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan, yaitu melaksanakan hak dan kewajiban. Ketika hak dan kewajiban ini tidak dijalankan secara seimbang, maka akan terjadi friksi atau konflik yang terjadi di masyarakat. Kemudian dari makna umum tadi, kita bisa tarik makna khusus dari pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah bagian manusia yang secara otomatis didapatkan. Maka, hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin atau gender, ras, juga tanpa melihat perbedaan agama, pandangan-pandangan politik, atau asal-usul sosial suatu bangsa. Kemudian, hak asasi manusia ini tidak bisa dilanggar. Tidak seorang pun untuk berhak membatasi atau menghilangkan hak orang lain.
walaupun suatu negara itu tidak mengatur secara khusus tentang hak asasi manusia. Tetap saja, tidak ada seorang pun yang bisa mencabut hak asasi manusia dengan sewenang-wenang. Adapun macam-macam hak asasi manusia. Yang pertama yaitu hak asasi pribadi. Antara lain yaitu hak mengemukakan pendapat, hak memeluk agama, hak beribadah menurut agama masing-masing, dan hak kebebasan berorganisasi atau berserikat. Yang kedua yaitu hak asasi ekonomi. Antara lain yaitu hak memiliki sesuatu, hak menjual dan membeli sesuatu, hak mengadakan suatu perjanjian atau kontrak, dan hak memiliki pekerjaan. Yang ketiga yaitu hak asasi untuk mendapatkan pengayoman dan perlakuan yang sama dalam keadilan hukum dan pemerintah. Hak ini adalah hak persamaan hukum. Yang keempat, hak asasi politik. Antara lain, hak untuk diakui sebagai warga negara yang sederajat, hak ikut serta dalam pemerintahan, hak memilih dan dipilih dalam pemilu, hak mendirikan partai politik, serta hak mengajukan petisi dan kritik atau saran. Yang kelima yaitu hak asasi sosial dan budaya. Antara lain yaitu hak untuk memilih pendidikan, hak mendapatkan pelayanan kesehatan, dan hak untuk mengembangkan kebudayaan. Yang keenam yaitu hak asasi untuk mendapat perlakuan tata cara, peradilan, dan perlindungan hukum. Antara lain yaitu hak mendapat perlakuan yang adil dalam penggeledahan, penangkapan, peradilan, dan pembelaan hukum. Adapun contoh pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Yang pertama yaitu kerusuhan Tanjung Priuk tanggal 12 September 1984. Dalam kasus ini, ada 24 orang tewas, 36 orang luka berat, dan 19 orang luka ringan. Keputusan Majelis Hakim terdapat kasus ini menetapkan seluruh 14 terdakwa dinyatakan bebas. Yang kedua, pembakaran mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei tahun 1998. Dalam kasus ini, ada 4 orang mahasiswa tewas. Mahkamah Militer yang menyidangkan kasus ini memvonis 2 terdakwa dengan hukuman hanya 4 bulan penjara. 4 terdakwa divonis 2-5 bulan penjara dan 9 orang terdakwa divonis penjara 3-6 tahun penjara. Yang ketiga yaitu pelanggaran hak asasi manusia termasuk berat. Lainnya adalah penculikan aktivis pada tahun 1997 atau 1998. Dalam kasus ini, ada 23 orang dinyatakan hilang dengan rincian 9 orang diantaranya telah dibebaskan dan 13 orang belum ditemukan sampai saat ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.